No matter what. B, cover fire. Yes, sir. Boys, sir. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berdasarkan kisah nyata berbahasa Telugu yang berjudul Major. Skor IMDb-nya 8,4. Film ini dibintangi aktor Tollywood Adi Vishesh dan disutradarai oleh Sasi Kirantika. Film ini request dari Faza Askia, Aisyah, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Sandip adalah tentara, Shira adalah atasan Sandip, Isha adalah kekasih Sandip. Sandip adalah seseorang yang baik hati. Sejak kecil, Sandip selalu melihat kebaikan seseorang. Sandip juga mempunyai jiwa penolong. Sandip kecil tidak memiliki sifat iri hati dan pendendam. Ia selalu menebarkan kasih sayang. Suatu hari, Sandip kecil menemani sang ibu mengunjungi penjara. Sandip kecil berjalan mendekati seorang napi di halaman. Sandip kecil mengajak napi itu pulang ke rumahnya untuk makan bersama. Sontak, sang ibu marah kepada Sandip dan menyuruhnya menjauhi napi itu. Sesampainya di rumah, Sandip sedikit ngambek karena di penjara tadi ia dimarahi sang ibu. Sang ibu berusaha minta maaf dan memberi makanan kesukaan Sandip. Mereka berdua kemudian berpelukan. Sejak kecil, Sandip sering mengkoleksi dompet sang ibu tanpa sepengetahuan sang ibu. Sandip kecil sangat menyayangi kedua orang tuanya. Begitupun dengan kedua orang tua Sandip yang juga menyayangi Sandip. Sandip memiliki adik perempuan bernama Sandhya. Malam hari ketika Sandhya didekati seekor anjing, Sandip langsung berdiri di depan Sandhya untuk melindungi Sandhya. Sejak kecil, Sandip seringkali melihat parade tentara angkatan laut dan angkatan udara. Sandip langsung hormat ketika melihat mereka berbaris rapi. Sejak itu, Sandip bercita-cita ingin menjadi tentara angkatan laut. Ketika remaja, Sandip sekolah di SMA terbaik. Sandip dikenal cerdas dan berprestasi. Di sana, Sandip bertemu dengan seorang gadis cantik yang kaya raya bernama Isha. Sandip langsung jatuh hati kepada Isha. Sandip mencuri-curi waktu untuk mendekati Isha. Namun Isha cuek saja terhadap Sandip. Malam hari, diam-diam Sandip mendaftarkan dirinya menjadi tentara angkatan laut. Sandhya menegur Sandip karena kedua orang tuanya akan marah jika mengetahui Sandip mendaftarkan diri menjadi tentara. Ayah Sandip menginginkan Sandip menjadi dokter, sedangkan sang ibu menginginkan Sandip menjadi engineer. Suatu hari, Isha sedang berulang tahun. Isha berharap dijemput kedua orang tuanya sepulang sekolah. Tapi ternyata kedua orang tua Isha sibuk dengan bisnis mereka masing-masing dan hanya memberikan uang kepada Isha. Isha kecewa berat dan membuang uang itu. Dari belakang, Sandip mengikuti Isha dan menghampiri Isha yang sedang duduk sendirian di kafe. Sandip kemudian memaksa Isha menemaninya berbelanja. Di sana, Sandip membelikan Isha baju dan mengucapkan selamat ulang tahun. Seketika itu, hati Isha meleleh dan jatuh hati kepada Sandip. Isha mulai jatuh cinta kepada Sandip. Sandip dan Isha sering menghabiskan waktu berdua. Mereka berdua terus saling mengenal lebih dalam. Isha mengatakan ia bercita-cita menjadi seorang arsitek dan ingin kuliah di Swiss. Sedangkan Sandip mengatakan ia bercita-cita menjadi tentara. Beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka berdua lulus SMA. Sekolah mereka merayakan pesta kostum. Isha memakai syari kesukaan Sandip, sedangkan Sandip memakai pakaian tentara angkatan laut. Isha terpukau dengan ketampanan dan kegagahan Sandip. Mereka berdua kemudian berdansa. Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Sandip melihat tetangganya sedang bertengkar. Sandip berusaha melerai, namun sang suami memukul Sandip hingga jatuh tersungkur. Sandip bangun lagi dan melindungi sang istri. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan sang suami yang sudah mabuk berat. Sandip kemudian pulang ke rumah.
Setibanya di rumah, kedua orang tua Sandip mendapati surat dari Angkatan Laut yang menyatakan Sandip gagal seleksi. Kedua orang tua Sandip marah besar karena Sandip mendaftarkan diri ke tentara. Sandip tidak menghiraukan kedua orang tuanya dan masuk ke kamar. Isya melihat kegigihan Sandip yang begitu tinggi ingin bergabung dengan tentara. Karena itu, Isya dan Sandip sepakat hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Karena Isya tidak mau jika sudah menikah nanti, Sandip akan sering meninggalkan Isya karena bertugas. Sandip sedih mendengar hal itu. Isya mencoba menenangkan Sandip yang masih bersedih karena gagal bergabung dengan Angkatan Laut. Isya mengatakan, Sandip, Angkatan Laut bukan satu-satunya jalan untuk menjadi tentara. Mendengar nasihat Isya, Sandip berdiri dan bangkit lagi. Sandip memantapkan hatinya untuk mendaftarkan dirinya ke Tentara Angkatan Darat. Sandip mengatakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, Sandip diterima di Angkatan Darat. Melihat kegigihan Sandip, kedua orang tua Sandip dengan berat hati mengizinkan Sandip bergabung dengan Tentara Angkatan Darat. Sandip kemudian bersiap-siap untuk berangkat. Ketika akan berangkat, kedua orang tua Sandip memeluk Sandip dengan erat sambil menangis. Setibanya di kamp pelatihan, Sandip mengikuti pelatihan dengan penuh kesungguhan. Sandip sangat disiplin dan bekerja keras dalam menjalani berbagai macam pelatihan, mulai dari berenang, berlari, bela diri, dan menembak. Terlihat teman Sandip bernama Harsha tidak suka melihat Sandip yang selalu unggul dalam segala hal. Ketika berlatih bela diri, Sandip tidak pernah memukul lawannya dengan keras. Karena Sandip tidak mau menyakiti, sedangkan Harsha memukul lawannya dengan keras. Saat berlatih lari, semua peserta harus berlari menaiki bukit. Dua orang yang finish pertama akan mendapatkan 2 gelas air minum. Sandip menjadi pemenang, namun Sandip tidak meminum air itu. Sandip memberikan gelas air itu kepada temannya yang terjatuh. Sikap saling tolong-menolong Sandip ini menyentuh hati seorang mayor yang selama ini melatih Sandip. Baginya, Sandip adalah anggota terbaiknya. Di sela-sela mengikuti training, Sandip selalu mengirim surat kepada Isya. Namun Sandip tidak pernah mendapatkan balasan surat dari Isya. Tiba-tiba, suatu malam, teman Sandip mengatakan bahwa selama ini Isya membalas surat Sandip, namun surat itu disembunyikan oleh Harsha. Sandip marah dan langsung menghampiri Harsha. Sandip kemudian mengambil semua surat balasan Isya. Setelah membaca surat-surat itu, Isya mengatakan dirinya akan berangkat ke Swiss untuk kuliah. Sandip langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah Isya. Beberapa jam kemudian, Sandip tiba di kampung halamannya. Beruntung, Isya belum berangkat ke bandara. Sandip langsung mengajak Isya pergi ke terminal agar Sandip tidak ketinggalan bis untuk kembali ke kamp tentara. Terlihat hujan deras mengguyur terminal. Sandip mengatakan, Isya, waktu yang aku punya hanya sedikit. Namun semua waktuku yang sedikit ini adalah milikmu. Kemudian Sandip menyatakan cintanya kepada Isya. Isya yang tidak mau kehilangan Sandip membalas pernyataan cinta Sandip dengan mengatakan I love you. Sandip membalas sambil tertawa, Isya, kau tidak boleh menikah dengan bule di Swiss. Kau harus menikah denganku di sini. Isya kemudian mengecup kening Sandip. Beberapa tahun kemudian, Isya lulus kuliah dan kembali ke India. Sedangkan Sandip diangkat menjadi anggota National Security Guard atau yang biasa disingkat NSG. NSG merupakan salah satu pasukan elit khusus India. Sandip dan Isya kemudian memutuskan untuk menikah. Sandip dan Isya sangat bahagia. Semakin hari, cinta mereka semakin dalam. Semua orang yang melihat cinta kasih mereka mengatakan, dunia ini hanya milik mereka berdua, sedangkan yang lain hanyalah mengontrak. Karir pekerjaan Isya sebagai arsitek terus meningkat. Begitupun dengan karir militer Sandip yang juga terus meningkat. Namun, karena hal itu, Sandip dan Isya menjadi jarang bertemu. Sandip sering meninggalkan Isya bertugas ke luar kota. Suatu hari, Sandip diberikan tugas di kota New Delhi. Karena Isya sibuk, hanya kedua orang tua Sandip yang mengantar Sandip ke stasiun. Ayah dan ibu Sandip memeluk Sandip dengan erat. Sebelum pergi, Sandip mengatakan kepada sang ibu, "Ibu, dari kecil aku selalu mengambil barang-barang ibu. Suatu hari aku akan menunjukkan barang-barang itu." Sang ibu bingung dan tidak tahu apa maksud Sandip.
Karena Sandip terus berprestasi, Sandip diangkat menjadi ketua training officer. Terlihat Sandip sedang melatih anak buahnya menangkap para penjahat di hutan. Anak buah Sandip melakukan kesalahan karena tidak bisa mengontrol rasa takutnya. Abhayani, that's what makes you a soldier. Setelah melatih anak buahnya, Sandip ditugaskan di perbatasan India-Pakistan. Terlihat Sandip dengan santainya bermain kriket dengan anak-anak di perbatasan Pakistan. Sandip tidak takut meski tentara Pakistan menembakkan peluru ke atas sebagai tanda peringatan. Sandip membalasnya dengan tersenyum. Setelah selesai bermain kriket, Sandip kembali ke base camp. Sandip kemudian ditugaskan kembali ke New Delhi. Di sisi lain, sekelompok penjahat dari luar negeri sedang merencanakan pengeboman salah satu tempat penting di India. Mereka sedang melakukan survei di beberapa titik di kota Mumbai. Terlihat salah satu penjahat sedang berfoto di depan hotel The Taj Mahal Palace yang merupakan salah satu tempat penting di kota Mumbai. Beberapa hari kemudian, Isha positif hamil, namun Isha tidak terlihat bahagia. Isha tidak sanggup menghadapi kenyataan yang mana dirinya terus ditinggal Sandip bertugas. Bagi Isha, Sandip lebih mencintai negaranya daripada dirinya. Seringkali Isha menelpon Sandip, namun Sandip tidak mengangkat karena Sandip sibuk bertugas. Suatu hari, Isha merasakan sakit di perutnya. Isha kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-teman di kantornya. Dan ternyata Isha mengalami keguguran. Isha menangis menghadapi hal itu. Tiba-tiba Sandip menelpon Isha dan mengatakan ia baru saja selesai bertugas. Isha hanya menangis dan tidak memberitahu Sandip bahwa ia baru saja mengalami keguguran. Sandip lalu pulang ke rumah menemui Isha. Isha memohon kepada Sandip agar tidak sering-sering meninggalkan dirinya. Namun Sandip tidak bisa melakukan hal itu. Sandip kemudian kembali bertugas. It's an emergency. I'm sorry. Akhirnya, dengan berat hati, Isha mengajukan surat cerai kepada Sandip. Beberapa hari kemudian setelah bertugas, Sandip kembali ke base camp NSG di kota Manesar, Provinsi Haryana. Terlihat Sandip sedang berpesta bersama para anak buahnya. Atasan Sandip yang merupakan jenderal NSG bernama Shira juga ikut serta dalam pesta itu. Tiba-tiba Sandip menerima surat dari posmen. Sandip kaget melihat surat itu. Ternyata surat itu adalah pengajuan cerai dari Isha. Sandip langsung menemui Shira untuk meminta izin cuti dan Shira memberikan izin. Sandip langsung mengemasi barang-barangnya dan berangkat pulang untuk menemui Isha. Sandip tidak rela jika harus bercerai dari Isha karena Sandip yakin Sandip dan Isha masih saling mencintai. Di saat yang bersamaan, sekelompok para penjahat naik perahu dan menyelinap masuk ke hotel Taj Mahal Palace. Terlihat seorang tamu bernama Moda sedang melakukan check-in dan dilayani langsung oleh supervisor hotel. Setelah check-in, Moda disapa oleh seorang bocil bule bernama Shirley. Shirley dan ayahnya juga merupakan tamu di hotel itu. Malam hari, sekelompok penjahat yang bersenjata lengkap mengebom beberapa titik di kota Mumbai. Setelah itu, mereka semua masuk ke lobi hotel Taj Mahal dan bergabung bersama teman-teman lainnya. Para penjahat itu menembaki para tamu dan staf hotel hingga tewas. Di dalam kamar, Moda sedang menelpon. Tiba-tiba, Moda mendengar suara gemuruh. Moda lalu keluar kamar untuk mengecek. Moda baru sadar bahwa kamar Shirley dan ayahnya ada di depan kamarnya. Moda kemudian masuk kembali ke kamarnya dan bersiap-siap tidur. Namun tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari luar. Ketika Moda keluar lagi untuk mengecek, ternyata ia melihat seorang penjahat menembak dua tamu hingga tewas. Seketika itu, Moda ketakutan dan masuk kembali ke kamarnya. Malam itu, kota Mumbai sangat mencekam dan berita ini langsung menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Perdana Menteri menyatakan status darurat di kota Mumbai. Mendengar berita ini, Sandip mengcancel rencananya pulang dan langsung kembali ke base camp NSG. Sandip mencoba menelpon Isha, namun Isha tidak mengangkat. Terlihat Shira sedang mempersiapkan para anak buahnya untuk menjalankan misi penyelamatan di Hotel Taj Mahal Palace. Karena Sandip masih berstatus sebagai training officer, Sandip tidak akan dikirim ke hotel itu. Namun Sandip memaksa dan memohon kepada Shira agar mengirimnya menjalankan misi penyelamatan itu. Sandip mengatakan, "Pak Shira,
untuk apa aku jadi tentara jika aku hanya duduk diam di sini dan tidak menolong para sandera? Bagaimana bisa aku melindungi para anak buahku jika aku tidak memimpin mereka? Akhirnya, Shira terpaksa mengizinkan Sandip ikut dalam misi itu. Sandip akan memimpin tim NSG menjalankan misi penyelamatan. Terlihat Sandip mencium dompet sang ibu sebelum pesawatnya berangkat. Di sisi lain, kedua orang tua Sandip melihat berita di televisi tentang penyerangan Hotel Taj Mahal Palace. Sontak, kedua orang tua Sandip khawatir dan takut jika Sandip dikirim ke sana. Kedua orang tua Sandip terus menelpon kantor Basecamp NSG dan menanyakan keberadaan Sandip. Admin Basecamp NSG mengatakan Sandip sedang bertugas ke Hotel Taj Mahal Palace. Sontak, kedua orang tua Sandip mengkhawatirkan Sandip. Beberapa jam kemudian, Sandip dan anak buahnya tiba di bandara kota Mumbai. Sandip dan anak buahnya langsung naik bis menuju Hotel Taj Mahal Palace. Di saat yang bersamaan, sekelompok penjahat yang tahu kedatangan NSG dari media langsung meledakkan bagian atap hotel. Semua orang semakin dibuat ketakutan. Sandip dan anak buahnya langsung bergerak masuk ke hotel. Mereka semua berkumpul di lobi dan menyusun rencana. Shira dan Sandip memanggil supervisor hotel untuk meminta peta blueprint hotel. Namun peta blueprint hotel tidak ada karena sang arsitek sedang liburan ke luar negeri. Shira mengatakan jika tidak ada peta blueprint, kita akan sulit untuk menguasai hotel ini. Akhirnya, Sandip mempunyai ide. Sandip memberikan usul kepada Shira agar meletakkan para penembak jitu dari kejauhan. Para penembak jitu akan membimbing tim NSG menguasai hotel dari lantai ke lantai. Shira setuju dengan usulan Sandip. Dengan cepat, para penembak jitu datang dan langsung menempati posisi mereka masing-masing. Mereka semua meneropong dari kejauhan untuk membimbing tim NSG naik ke lantai atas. Sandip dan anak buahnya mulai bergerak naik ke lantai 1. Sandip dan anak buahnya membuka beberapa pintu kamar yang ditempati tamu. Dengan cepat, Sandip dan anak buahnya berhasil menyelamatkan para sandera. Namun, di saat yang bersamaan, sekelompok penjahat di lantai atas membuka beberapa pintu kamar dan menembaki tamu hotel hingga tewas. Moda masih ketakutan di dalam kamarnya. Tiba-tiba, Moda teringat Shirley dan ayahnya. Moda ingin memastikan keselamatan Shirley. Moda kemudian menyelinap keluar dan melihat mayat ayah Shirley tewas ditembak. Moda juga melihat kamar Shirley masih terbuka. Moda lalu masuk ke sana dan mencari Shirley. Beruntung Shirley masih hidup karena Shirley bersembunyi di dalam lemari. Moda senang dan memeluk Shirley dengan erat. Moda dan Shirley kemudian bersembunyi di kamar Shirley. Sandip dan anak buahnya terus bergerak menuju ruang makan. Sandip sedih melihat banyak mayat berserakan di sana. Sandip juga melihat mayat seekor anjing dan kakek buta yang diberondong peluru. Sandip semakin terbakar emosinya kepada para penjahat itu. Vertesin ప్రతి ప్రాణానికి సమాధానం చెప్పాలి. We move systematically, bottom to top. Ground floor to fifth. Di sisi lain, para anak buah Sandip bergerak menuju sisi selatan untuk mengepung para penjahat. Namun ternyata, dua orang penjahat di sana sudah tahu pergerakan tim NSG. Mereka berdua langsung melempar bom granat yang menyebabkan satu sandera dan satu anak buah Sandip tewas di tempat. Sandip heran mengapa para penjahat itu tahu pergerakan tim NSG. Ternyata medialah yang selalu mengupdate berita mengenai pergerakan tim NSG. Sehingga pergerakan tim NSG diketahui para penjahat. Sandip jengkel kepada media. Shira mendapatkan informasi bahwa para penjahat bergerak menuju sisi utara hotel. Shira langsung memberitahu hal ini kepada para penembak jitu. Penembak jitu melihat para penjahat berhasil mengurung para sandera di aula sisi utara hotel. Penembak jitu kemudian mengarahkan Sandip dan anak buahnya bergerak menuju sisi utara. Dengan cepat, Sandip dan anak buahnya berhasil menyelamatkan beberapa sandera di kamar hotel sisi utara. Anak buah Sandip berusaha mengejar salah satu penjahat berkaos merah namun tidak berhasil. Penembak jitu juga berusaha melumpuhkan penjahat berkaos merah namun tidak juga berhasil. Mendengar hal itu, Sandip langsung mengejar penjahat berkaos merah. Namun, di tengah pengejaran, Sandip berhasil menyelamatkan satu sandera. Sandip membawa serta sandera itu bersamanya. Ketika Sandip melihat sekeliling, Sandip melihat ada darah di sepatu sandera. Sandip baru sadar ternyata sandera itu adalah salah satu kawanan penjahat. Mereka berdua langsung terlibat baku hantam.
penjahat itu berhasil mencekik leher Sandip dengan rantai. Sandip lemas tak berdaya. Sandip lalu teringat perjuangan latihannya dulu ketika menahan nafas di kolam renang. Sandip bangkit dan menghajar balik penjahat itu. Penjahat itu mencoba kabur melarikan diri. Sandip terus mengejar, namun akhirnya penjahat berkaos merah itu berhasil lolos. Sandip kesal dengan hal itu. Shira kemudian memanggil Sandip kembali ke lobi untuk berkumpul. Di sisi lain, Moda dan Shirley masih bersembunyi di dalam kamar. Ketika dua penjahat berjalan melewati kamar Shirley, mereka curiga mengapa kamar Shirley yang tadinya terbuka sekarang justru tertutup. Dua penjahat itu lalu masuk ke dalam kamar Shirley untuk mengecek. Dengan cepat, Moda menyembunyikan Shirley di dalam lemari. Moda lalu bersembunyi di luar jendela, namun penjahat itu membuka jendela dan mengecek. Moda terpaksa bergelantung di bawah jendela. Dua penjahat itu kemudian keluar kamar. Moda lalu naik dan mengeluarkan Shirley dari lemari. Di lobi, Sandip diobati oleh sang dokter karena terkena tembakan. Padahal Sandip tidak merasa bahwa dirinya terkena tembakan. Sang dokter mengatakan, "Pak Sandip, jika peluru itu meleset 1 inci saja, kita berdua sudah beda alam." Sandip tidak peduli dengan perkataan sang dokter. Shira dan Sandip mendapatkan kabar bahwa tim NSG lain yang baru saja tiba menggunakan helikopter ditembak mati oleh para penjahat. Shira dan Sandip lalu menyusun strategi baru. Sandip sadar bahwa para penjahat itu mengetahui kedatangan tim NSG dari media. Sandip marah besar dan mendatangi media. Sandip menggunakan cara cerdas dengan memberitahu para wartawan bahwa sebentar lagi tim NSG akan menyelamatkan para sandera yang terjebak di kolam renang. Sandip meminta pengertian para wartawan agar tidak memberitakan semuanya. Sandip kemudian kembali ke hotel. Para wartawan tidak peduli dengan nasihat Sandip dan justru memberitakan para sandera yang terjebak di kolam renang. Itu semua demi naiknya rating channel mereka. Para penjahat mengetahui hal itu. Para penjahat langsung bergerak cepat menuju kolam renang. Namun tiba-tiba Sandip yang sudah bersembunyi di kolam renang menembak tepat kepala para penjahat hingga tewas. Ternyata ini semua adalah strategi Sandip untuk menjebak para penjahat. Satu penjahat lain marah karena dua temannya ditembak mati oleh Sandip. Satu penjahat itu kemudian melempar bom granat ke arah Sandip. Sandip dan para anak buahnya berhasil menyelamatkan diri. Mereka semua terus baku tembak. Satu penjahat itu akhirnya terpojok di belakang kursi. Ia bersiap-siap ingin membalas Sandip dengan melempar bom granat. Namun Sandip dengan cepat menembak bom granat di tangan penjahat itu hingga tewas. Setelah itu, Sandip menggendong satu anak buahnya yang terluka parah menuju lobi. Anak buah Sandip langsung dilarikan ke rumah sakit. Sandip dan anak buah lainnya berhasil membebaskan para sandera di aula. Sandip dan anak buahnya berhasil menguasai sisi utara hotel. Hal ini membuat para penjahat marah besar kepada Sandip. Shira mengatakan kepada Sandip bahwa satu tim lain terluka parah dan tidak bisa melanjutkan operasi. Hanya Sandip dan anak buahnya yang akan melanjutkan operasi. Namun Shira menyuruh Sandip dan para anak buahnya untuk beristirahat sejenak dan melanjutkan operasi besok pagi. Karena Sandip dan anak buahnya penuh luka dan kelelahan. Sandip kemudian duduk sejenak dan menelpon kedua orang tuanya, namun tidak diangkat. Sandip kemudian menelpon Isha. Isha sangat mengkhawatirkan Sandip. Mereka berdua lalu membicarakan surat cerai yang diajukan Isha. Sandip mengatakan, "Isha, sejauh apapun jarak kita dan sesulit apapun hubungan kita, lebih baik kita bertengkar. Tapi jangan ada kata perpisahan." Isha menangis mendengar hal itu. Isha sangat mencintai Sandip, namun Isha tetap mengajukan surat cerai. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, గొడవ పడతా తిట్టుకుంది, ఒకరినొకరు వదులుకోకూడదు. Sandip kemudian menutup teleponnya dan kembali ke lobi. Di lobi, Sandip mendengar percakapan supervisor hotel dengan Moda melalui HT. Moda mengatakan sambil menangis, dirinya berada di lantai 3 sendirian. Moda membutuhkan pertolongan secepat mungkin karena Shirley yang ada di pelukannya mulai lemas tak berdaya. Sandip yang mendengar kata sendirian dari Moda teringat akan Isha yang selalu mengucapkan kata sendirian. Sandip berniat menyelamatkan Moda dan Shirley, namun dilarang keras oleh Shira. Shira menyarankan untuk menunggu sejenak dan memikirkan strategi baru. Shira khawatir akan kehilangan banyak anak buahnya lagi jika timnya naik ke atas tanpa persiapan. Karena tim NSG tidak mempunyai peta blueprint, tidak tahu berapa jumlah penjahat, dan tidak tahu di mana keberadaan mereka.
Namun Sandip tetap ngotot dan akan naik ke atas untuk menyelamatkan Moda. Mereka berdua terlibat adu mulut. Sandip mengatakan, "Pak Shira, jika aku gagal menyelamatkan Moda dan Shirley, aku tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Untuk apa kita jadi tentara jika kita hanya menunggu?" Shira membalas omongan Sandip dengan mengatakan, "Sandip, berapa tentara lagi yang harus aku korbankan?" Sandip menjawab, "1 orang saja, Pak. Aku akan pergi ke atas sendirian." Dengan terpaksa, Shira mengizinkan Sandip menyelamatkan Moda dan Shirley sendirian. One. No matter what. B. Cover fire. Yes, sir. Boys, sir. Di lantai 3, penjahat menemukan HT yang baru saja digunakan. Ia yakin ada seorang Sandra yang masih hidup. Ia langsung mencari Sandra itu yang tidak lain adalah Moda. Moda terus berusaha bersembunyi. Di tengah pelariannya, kaki Moda menginjak pecahan kaca dan mengeluarkan darah. Moda duduk terpojok di lorong tembok. Penjahat itu mengikuti jejak darah Moda. Sandip dengan cepat naik ke lantai atas. Terlihat para penjahat itu terus menembaki Sandip dari segala arah. Dari bawah, anak buah Sandip membalas tembakan para penjahat untuk melindungi Sandip. Sandip berhasil naik ke lantai 2. Para penjahat itu melempari Sandip dengan bom granat, namun Sandip berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya Sandip berada di lantai 3. Sandip bergerak cepat mencari Moda. Tak lama kemudian, Sandip berhasil menemukan Moda. Sandip menutup mulut Moda dan memberitahu bahwa dirinya adalah NSG yang akan menyelamatkan Moda. Moda sedikit merasa tenang. 1 orang penjahat di lantai 3 mendengar suara Moda di lorong tembok. Penjahat itu berjalan ke sana, namun tiba-tiba Sandip menusuk kepala penjahat itu dengan pisau hingga tewas. Sandip kemudian menggantung penjahat itu. Para penjahat lain berkumpul dan melihat temannya tewas digantung. Mereka semua terbakar emosinya. Mereka semua langsung mengejar Sandip. Sandip bergerak cepat membawa Moda dan Shirley turun ke lantai bawah. Para penjahat merondong Sandip dengan peluru. Karena terpojok, Sandip mendorong Moda ke pintu untuk menyelamatkan Moda dan Shirley. Moda terjatuh menggelinding ke bawah. Anak buah Sandip lalu mengamankan Moda dan Shirley. Moda mengkhawatirkan Sandip yang terjebak di dekat pintu. Padahal tinggal selangkah lagi Sandip bisa lolos, namun para penjahat itu terus menembaki Sandip dengan membabi buta. Anak buah Sandip berjalan perlahan naik ke atas untuk memberikan bantuan, namun Sandip melarang. Sandip lalu membalas tembakan para penjahat itu, namun 1 orang penjahat melempar bom granat dan meledakkan seluruh ruangan. Seketika itu, seluruh ruangan dipenuhi api. 1 orang penjahat melihat sisi kanan dan sisi kiri untuk mencari Sandip. Anak buah Sandip memanggil Sandip melalui HT untuk memastikan keadaan Sandip. Sandip mengatakan dirinya masih hidup. Para penjahat itu terus menembaki pintu untuk menghalau bantuan dari anak buah Sandip. Sandip tidak rela jika anak buahnya ditembaki. Sandip langsung bangkit berdiri dan menembaki para penjahat itu. Sandip menembaki para penjahat itu dari berbagai sisi agar para penjahat itu berpikir anak buah Sandip sudah datang membantu. Di sela-sela berpindah tempat, Sandip tidak sengaja menjatuhkan dompet ibunya. Sandip terus menembaki para penjahat itu, namun penjahat berkaos merah berhasil menembak perut Sandip. Sandip terluka cukup parah. Penjahat kaos merah kemudian menembak dada Sandip. Sandip terkepung dan tidak bisa kemana-mana. Sandip tetap berusaha melawan dan Sandip berhasil menembak 1 penjahat hingga tewas. Namun Sandip lagi-lagi terkena tembakan di dadanya. Sandip baku hantam dengan 2 penjahat. Sandip berhasil membanting 2 penjahat itu ke tembok. Namun dari belakang, penjahat kaos merah menusuk pundak Sandip dengan pisau. Sandip berbalik arah dan baku hantam dengan penjahat kaos merah. Akhirnya Sandip berhasil mematahkan kepala penjahat kaos merah hingga tewas. 2 penjahat yang tersisa mulai ketakutan melihat penjahat kaos merah yang merupakan pemimpin mereka tewas tergeletak di lantai. Sandip yang lemas tak berdaya mencoba bangkit berdiri dan menembaki 2 penjahat yang tersisa. Anak buah Sandip ingin naik ke atas untuk memberikan bantuan, namun dilarang oleh Sandip. Sandip tidak mau lagi ada anak buahnya yang tewas ditembak. Don't come up. I'll handle them. Sandip terus menembaki 2 penjahat itu dan berhasil membunuh 1 penjahat. Namun Sandip lagi-lagi terkena tembakan di dadanya. Sandip duduk lemas tak berdaya.
Namun Sandip terus menembaki satu penjahat yang tersisa. Satu penjahat itu kemudian kabur melarikan diri. Sandip yang melihat dompet sang ibu yang terjatuh ingin meraih dompet itu, namun Sandip tidak bisa bergerak sedikit pun. Sandip menutup matanya dan mulai kesulitan bernafas. Namun tiba-tiba Sandip berhalusinasi melihat kedua orang tuanya. Tak lama kemudian Sandip menghembuskan nafas terakhir. Beberapa menit kemudian matahari mulai terbit. Baku tembak tidak terdengar lagi. Para anak buah Sandip naik ke atas untuk mencari Sandip. Dan ternyata Sandip sudah meninggal dunia. Para anak buah Sandip memberikan penghormatan dengan duduk setengah jongkok. Para anak buah Sandip sedih kehilangan pemimpin pemberani seperti Sandip. Kemudian penembak jitu menembak satu penjahat tersisa hingga tewas. Berita kematian Sandip dengan cepat menyebar di berbagai media televisi. Kedua orang tua Sandip menangis melihat berita itu. Tak lama kemudian, jenazah Sandip tiba di kampung halamannya. Kedua orang tua Sandip, Sandia dan Isa menerima jenazah Sandip di bandara. Mereka berempat tidak berhenti menangisi jenazah Sandip. Syira mengembalikan pengajuan surat cerai itu kepada Isya. Terlihat Sandip tidak menandatangani surat cerai itu karena Sandip tidak mau berpisah dengan Isya. Sandip masih sangat mencintai Isya. Sayın చేయలేదు ఇషా. Admin kantor NSG memberikan kotak rahasia Sandip kepada ibunda Sandip. Ternyata kotak itu berisi dompet kosong sang ibu yang dikoleksi Sandip sejak kecil. Sontak kedua orang tua Sandip menangis melihat dompet itu. Para tentara dan keluarga Sandip melakukan penghormatan terakhir kepada jenazah Sandip. Kedua orang tua Sandip membawa jenazah Sandip menuju tempat kremasi. Seluruh warga di kota itu ikut mengiringi jenazah Sandip. Habis. Apa pesan dari film ini? Tentara adalah garda terdepan dalam melindungi keutuhan negara. Karena itu, kita harus menghormati jasa-jasa mereka. Perbedaan kita dengan tentara adalah kita tidak tahu kapan kita akan mati. Namun tentara tahu mereka bisa saja mati ketika bertugas. Namun mereka tetap maju dan menghadapinya meskipun harus mengorbankan nyawa. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.